Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Makan siang. Saya ulangi lagi ya, bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri tijawatin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Heri Suwarsono SPD sebagai kepala sekolah. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Ibu guru, peserta, karyawan UPTS Negeri 57 Gresik. Hari ini saya minta maaf mengganggu waktu panjenengan sedaya ya. Hari ini saya ingin kita melakukan adanya diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Artinya saya ingin melakukan aksi nyata dari apa yang sudah saya lakukan selama di UPTS Negeri 57 Gresik. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Atas bimbingannya kita berada dalam dunia Islam yaitu agama Islam yaitu terang benderang. Mohon maaf kepada Bapak Ibu ya. Di sini saya ingin melakukan aksi designasi modul 1.4 ini untuk melakukan dari budaya positif itu sendiri. Dari yaitu CGP angkatan 11. Perkenalkan, yaitu saya Abdurrahman Soleh, CGP angkatan 11 kelas 197B. Di sini saya mempunyai ada dua pembimbing. Yang pertama adalah pengajar praktek. Pengajar praktek saya yang bernama Pak Syukur Habasi. Yang kedua adalah fasilitator, yaitu Bu Nurul Kasihati, sarjana pendidikan, asisten pendidikan. Selanjutnya, sebelum saya buka, saya ada pantun. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Foto lama jadi kenangan, kenangan indah sama anjasmara. Salam hangat para undangan, moga bahagia mengikuti acara. Adapun dari kesepakatan kelas yang pertama yaitu mengikuti acara dengan gembira. Kemudian mode silent HP-nya ya, mohon maaf untuk supaya di mode silent HP. Kemudian raise hand apabila hendak bertanya atau berpendapat. Kemudian saling menghormati pendapat, diperbolehkan minum selama acara. Jadi santai mawon ya. Ice breaking. Nah, sebelum kita mulai dari aksi nyata saya untuk desiminasi modul 1.4, monggo silakan bisa berdiri semuanya. Nah, di sini kita akan bermain ice breaking dulu supaya dan boten grogi, saya juga boten grogi. Iya, kan? Ini adalah buka tutup ya. Dewa saya begini Bu. Bukan lagi juga. Bukan tutup juga. Coba deh. Buka tutup ini ya. Buka tutup. Kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, gigi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha. Lagi, sekali lagi. Saya memandu dengan gerakan. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha. Oke, terima kasih. Monggo Bapak Ibu bisa duduk kembali. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan bahwa yang
yang pertama, adanya budaya positif itu berlatar belakang. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Tujuannya yakni menerapkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis dan tanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila, yakni membiasakan berbagi praktek baik, disiplin positif menjadi budaya. Tolak ukur. Nah, tolak ukur ini adalah murid dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat menjadi pribadi yang kritis dan tanggung jawab sesuai profil belajar Pancasila. Diseminasi praktik baik menjadi rutinitas, program budaya positif menjadi membudaya. Adapun lini masa tindakan yaitu konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian melaksanakan diskusi dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan tentang budaya positif di sekolah, mempersiapkan materi dan praktik baik tentang budaya positif, mempersiapkan tempat, waktu dan mengundang rekan guru, kemudian melakukan seminar diseminasi budaya positif. Adapun yang sudah saya lakukan seperti ini. Kemudian diseminasi modul 1-4 budaya positif di sekolah. Budaya positif konsep utamanya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Keenam keyakinan kelas. Ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama yakni paradigma belajar. Paradigma belajar di sini yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mereka merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan paradigma belajar, Bapak Ibu pasti suka sekali ya bagaimana kita menggali informasi, menggali pengetahuan dari anak-anak sebelum kita mengaitkan dari langsung pembelajaran. Gimana? Apakah ada? Apakah ketika kita langsung belajar, anak-anak kita ayo anak kita belajar pelajaran ini? Apakah langsung seperti itu atau ada penggalian-penggalian? Tanya jawab. Oke, tanya jawab. Tanya jawabnya seperti apa? Bu Eko. Oke, untuk tanya jawabnya saya biasanya mengaitkan dengan materi yang akan saya pelajari. Jadi contohnya ini tadi saya mengajar tentang fiksi dan non-fiksi, buku fiksi dan non-fiksi. Di mana di situ saya menunjukkan ke anak-anak beberapa contoh mana yang termasuk buku fiksi dan mana yang termasuk non-fiksi. Jadi seperti itu saya bawa benda konkretnya ke kelas. Jadi sambil menunjukkan mana yang termasuk fiksi, mana yang non-fiksi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Jadi bagus sekali. Intinya kalau kita supaya menggali informasi dari anak, gak langsung kita belajar bisa lebih anak kita belajar surat An-Nas. Tapi kita kayaknya apakah anak-anak sudah bisa dari surat An-Nas? Ada belum Pak? Nah, kita gali. Terus kamu mengaji gak di rumah? Mengaji Pak. Oke. Mas saya gak ngaji. Jadi kita cari informasi, kita gali bagaimana anak-anak mengerti apa arti surat An-Nas. Kemudian kalau pelajaran seperti guru kelas bisa non-fiksi atau fiksi ya, seperti itu. Perubahan paradigma belajar. Nah, di sini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya, kita sebagai guru juga harus mengontrol bagaimana murid itu. Jadi gak langsung jadi kita punya tahu murid kita seperti apa, murid kita bagaimana. Jadi kita tahu seperti itu. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Nah,
Ini perubahan paradigma belajar seperti itu. Lanjut yang kedua, disiplin positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa mendapat perintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Jadi kalau disiplin positif itu Bapak itu nomor. Sekarang Pak Alfa coba. Monggo Alfa. Menurut saya disiplin positif itu adalah nilai-nilai baik yang kita temukan ketika kita melakukan pembelajaran misalnya di kelas. Jadi penekanan apa, aspek apa dari visi positif seperti kerjasama atau kedisiplinan dan juga tanggung jawab percaya diri tersebut, penanaman seperti apa yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Pak Alfa. Nah, di sini artinya ketika kita punya disiplin positif, nah berarti kita punya cara disiplin. Artinya di sini mampu memerintah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Kemudian dalam penerapannya, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka serta mengajarkan murid bertanggung jawab dan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini yaitu realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Adapun dari kebutuhan dasar manusia, yang pertama yaitu adanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ketika kita seorang manusia pasti memerlukan untuk bertahan hidup. Betul apa buat? Kenapa kita harus punya kebutuhan bertahan hidup? Gimana bisa? Supaya bisa menjalani kehidupan kita. Supaya bisa menjalani kebutuhan hidup kita, Pak. Dari kehidupan kita. Oke. Kalau kita nggak hidup, kita nggak bisa menjalani kehidupan, Pak. Betul sekali. Kalau kita nggak bisa bertahan hidup, kita nggak bisa menjalani kehidupan, Pak. Jadi kehidupan itu penuh dengan drama. Oke. Penuh dengan drama. Akhirnya begitulah kalau kita bisa bertahan hidup, apapun yang kita lakukan pasti akan. Tapi satu, harus berperilaku yang positif. Karena juga terkadang manusia itu pokoknya bertahan hidup, apapun segala cara dihalalkan. Itu yang berbahaya. Selanjutnya yang harusnya di sini muncul sebentar ya. Harusnya di sini muncul. Nah, ini harusnya muncul. Kemudian yang kedua ada kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia senang. Senang apa sedih? Senang ya? Dikasih uang, senang nggak? Dikasih emas. Kalau Pak Arif sukanya uang nopo istri yang cantik. Gimana? Ini yang mana Pak? Dua-duanya. Kesenangan ya. Kalau murid juga gitu, Bapak Ibu ya. Murid juga perlu kesenangan dalam belajar. Kalau muridnya nggak senang, meskipun sampai
Jadi gak seneng umpamanya kate guru nih gula, para guru agama galak betah PR gak dikejarno dikon gak kenten bisa waduh. Ya sidang murid itu benci ya. Karena gak ada rasa senang. Yang kedua kebebasan. Kebutuhan dasar manusia selain bertahan hidup, kesenangan, juga kebebasan. Bapak Ibu pengen ya kalau misalnya pelajar aku suka, aku pengen belajar ini, pengen bebas gak ya misalnya waktu kecil dulu, Pak aku loh gak suka matematika, aku suka bahasa Indonesia. Intinya kepengen sesuatu yang diinginkan, betul apa enggak? Kayak misalnya Bu Feti dulu kecilnya aku pelajar apa di Indonesia, bebas. Saya dulu pengen belajar apa namanya matematika. Oh, suka matematika. Suka matematika. Matematika jenengan ketika waktu SD enak enggak? Aku SD kelas 1 2 itu enak. Enak. Ketika kelas 3 dapat bagaimana? Kalau enggak bulat. Bulat katanya seperti itu. Oke, terima kasih ya Bu Meli ya. Kemudian dari bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, ada cinta dan kasih sayang. Seorang anak murid pasti kalau cinta dan kasih sayang, padahal misalnya bujila, ini enak lo diajar bujila, aku senang gak diajar bujila, enak orangnya lembut, enak, jadi ngajarin itu sabar, senang, berarti anak itu sudah bisa aku, meskipun siapapun gurunya, aku loh senang bujila, ketika anak seperti itu akan sayang, oh iya, di situ. Kemudian yang terakhir ada penguasaan. Nah, di penguasaan ini anak juga ingin berkuasa. Pengen dia pintar, wes pokoknya kudu aku sih di sini. Liane kabeh gak iso aku. Nah, dia kebutuhan dasar manusia juga seperti itu. Nah, iso aku ae. Pak, aku iso mimpin. Pasti ada anak seperti itu, ada enggak? Ada enggak dari kelima itu yang misalnya semuanya itu ada enggak? Benar. Semuanya misalnya anak perlu di kelasnya 4, kelas 3, ada enggak yang kelima-limanya ini? Betul Bapak Ibu? Ada enggak? Ada enggak? Ada ya? Nah, coba sekarang kita lihat di sini ada sebuah kasus. Nah, ini kasus akan saya bacakan. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, jika Anda mengalami masalah seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Apa ya? Bapak Ibu, jika ada kasus seperti Anda kan ibu atau bapak sendiri yang melakukan seperti ini, bagaimana itu? Monggo. Mungkin kalau saya jadi gambar Pak ya, so. jadi gambar. Iya. Yang pasti saya akan panggil Doni. Oke. Ya, sebelum saya menegur saya menanyakan dulu kenapa Doni seperti itu, apakah dia mungkin bisa aja kan ada beberapa faktor kan Pak, bisa aja dia kondisi lapar, dia bawa saku, ya, atau enggak ada bawa bekal dari orang tuanya. Nah setelah itu kalau memang alasannya itu masih bisa diterima, mungkin barangkali karena kesibukan orang tuanya dia nggak bawa bekal ya, mungkin ada penjelasan berikutnya yang lebih baik ya. Tapi mungkin kalau kondisinya sudah ini permasalahannya karena memang dia nakal, jahil, nah mungkin akan ada teguran. Oke, terima kasih Bu Desa. Ada yang berpendapat lagi? Monggo. Bu Eka berpendapat begitu? Monggo. Nami? Monggo. Apa? Menurut Anda, jika itu kasusnya terjadi pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Iya sama seperti yang bisa sampaikan tadi. Oke, sama seperti yang Bu Risa sampaikan tadi ya, saya juga sependapat dengan Bu Risa. Saya juga akan memanggil siswa tersebut. Saya tanyai alasan apa yang sebenarnya membuat dia kok sampai selalu meminta bekal kepada teman sebagainya seperti itu. Jadi kalau misalnya karena faktor
ya. Berarti saya kan memberi penanganan ekstra terhadap anak tersebut dalam artian kan mungkin ya apa ya, saya akan memberikan sedikit ya paling enggaknya kepada anak tersebut ya Pak ya, meskipun tidak setiap hari gitu ya, tapi ada perhatian khusus lah untuk anak tersebut. Nah, itu diberikan berupa materi atau makanan atau jajan atau apa seperti itu. Kemudian tapi kalau misalnya memang dia itu anak yang suka berbuat jahil kepada teman sebayanya, juga saya akan memberikan sebuah teguran dan sanksi untuk anak tersebut. Jadi biar dia tidak mengulangi perbuatannya, karena hal itu kan juga ini ya mengusik teman-teman yang lain, membuat teman yang lain itu merasa terganggu dan tidak nyaman dengan anak yang seperti itu. Betul. Terima kasih Kak Lisa atas sudah pemaparannya yang sudah disampaikan, itu cukup bagus. Beri aplaus dulu dong untuk Oke, di sini. Oke. Dalam konteks disiplin penerapan positif, Ibu Ambar harus mencari tahu, betul. Kita harus cari tahu dulu. Kalau kita jadi guru, kita harus cari tahu dulu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Misalnya di sini kebutuhan bertahan hidup. Nah, seperti yang tadi 5 dasar tadi. Kebutuhan bertahan hidup apa? Uang jajannya kurang. Nah, kemudian menginginkan kue seperti temannya. Kepengen, gue aku gak duit, itu enak. Kemudian tidak diberi uang saku. Nah, di sini adalah kebutuhan bertahan hidup dari uang jajannya kurang, menginginkan kue seperti temannya, kemudian tidak diberi uang saku. Lanjut, cinta dan kasih sayang. Nah, apa itu? Kurang perhatian, pengen perhatian. Nek masamu dasar caper ya. Kemudian kurang perlindungan. Adanya itu pengen dilindungi, pengen diperhatikan, supaya kok aku ini untuk macam-macam perhatikan aku. Untuk bu guru nanti perhatikan saya, seperti itu. Kemudian kebebasan. Apa? Ingin dikatakan pemberani. Wis aku itu iso jaluk, kabeh kaya iso nek aku yo. Nah, intinya kepengen dia itu, ya. Kepengen apa? Kepengen bebas. Aku kepengen bebas, aku kepengen ini, kepengen ini. Aku itu pemberani, ini bebas lah seperti itu. Kemudian kesenangan. Apa kesenangannya? Merasa bangga bisa mengintimidasi teman. Soalnya temannya nangis, ada nggak bapak itu? Ada. Soalnya kayak doang, usir kayak apa ya? Baca tulisan itu. Karena pengen senang, merasa senang berarti. Yang hari itu nangis senang. Kemudian penguasaan, merasa kuat, merasa berhasil. Nek wis mari mau, aku berhasil memperdaya teman-teman. Weh, aku soleh kuwe, aku dikatakan intinya seperti puas, ada kepuasan sendiri ya. Yang kemudian motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia. Semua teori memiliki tujuan. Tujuan tersebut ada 2, jadi motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya melakukannya? Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Dan di sini ada 2 teori motivasinya. Apa yang dilakukan seperti Doni tadi. Kasus, nah ini ada kasus juga misalnya sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak
sampai ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap Iva? Gimana, Bapak? Apakah Anda setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Sino terhadap Iva itu? Gimana? Monggo, Pak Alvan, Nawi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Sino terhadap Iva ini? Gimana? Tidak setuju. Mengapa? Monggo. Alasannya apa? Karena itu sanksi. Karena itu sanksi. Oke. Menurut Anda tindakan Pak Sino terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Karena disuruh berdiri. Oke. Hukuman artinya apa sih Bapak Ibu? Apa bedanya sih hukuman dengan misalnya yang lainnya atau konsekuensi? Ada nggak? Hukuman apa bedanya ya? Apa? Kalau hukuman lebih ke seperti sanksi atau salah ya lebih. Tapi kalau konsekuensi itu lebih ke kalau tidak salah harus ada tanggung jawabnya. Oke, betul. Jadi kalau hukuman intinya itu akan membuat anak merasa kayak dibebani, bersalah, dan itu akan mempermalukan dirinya terhadap teman-teman yang lain. Itu hukuman. Kalau tidak dihukum, anak merasa mulai ini. Jadi merasakan menjadi, dan itu Bapak Ibu, kamu akan terngiang sampai dewasa. Berapapun, kalau sama kayak kita dulu di SD dikasih hukuman ya sama bapak ibu guru, pasti akan ada yang aku biyen ikut di kayak yang Pak Roman dihukum, dicambuk, dikepuk, dan itu akan teringat terus. Sedangkan konsekuensi, betul dari konsekuensi berarti apa? Apa yang kita lakukan itu ada tanggung jawabnya. Nilainya apa sih? Jadi kita harus memperhatikan apakah kita kasih hukuman atau kita kasih konsekuensi. Coba ini Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Monggo, sebelum sampai jawab, saya kasih dulu. Nah, tak kasih, loh, saya juga bodoh bulpennya Bu. Jadi sama tidak usah repot-repot bawa bulpen. Terminyak jadinya. Oke. Dikasih ini monggo nanti bisa dijawab. Nomor 1. Nah, nomor 1. Nah, nomor 1 duluan saja, nggak usah banyak-banyak. Iya, udah tesnya. Monggo sudah. Monggo. Langsung jawabannya Pak. Nah, langsung jawab aja, saya tidak apa-apa. Nah, nomor 1, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti kalau sudah, silakan bisa ditempelkan di situ. Dikasih nama Bapak Ibu ya, dikasih nama. Ini ya, satu aja. Satu nomor 1 dulu, nanti nomor 2 nanti aja. Nanti kita kasih beda lagi kertasnya. Oke, satu saja. Lari ke lapangan basket. Dikasih nama ya Bapak Ibu ya, langsung ditempelkan. Nanti akan dibaca. Ya. Nah, lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo. Nah, terserah dimanapun terserah, nggak apa-apa. Dalam. Oh iya. Turun di KS. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Murid pulau. Oke, katanya Pak Alvan adalah hukuman. Nah,
juga bilang hukuman. Bu Eka hukuman, Bu Risa hukuman, Bu Feti hukuman, Bu Nia hukuman, Pak Arif konsekuensi, Bu Dias hukuman. Oke, sekarang kita jawab benar apa salah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Hukuman apa-apa. Ya. Artinya kalau kita lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, kok langsung dihukum? Itu namanya dihukum. Ya, itu dihukum. Cuma gara-gara langsung dihukum, suruh lari. Ya Allah, di lapangan. Kalau misalnya anaknya semaput, gurunya kena, kepala sekolahnya kena, bahaya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nanti langsung aja kalau apa semuanya. Ya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker di sekolah. Kemudian mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai ketentuan sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, ini ada kita kerjakan yang 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4 dulu. Nomor 2, 3, dan 4 dulu. Nomor 2, 3, dan 4. Menurut Bapak Ibu, yang mana hukuman, yang mana konsekuensi? Oke. Kalau sudah, monggo diberi nama, kemudian bisa ditempelkan kembali. Untuk yang bawahnya ini nanti bisa kita jawab bersama-sama. Oke, Pak Alvan duluan. Monggo Alvan. Jeneng namanya jangan lupa biar nanti tahu namanya. Monggo namanya ditulis juga nomor. Jaga cuma nomor 2, 3, dan 4. Oke, terima kasih. Apakah ada yang belum? Oh, 32. Bapak, cuma izin dulu. Oke, katanya Bu Risa nomor 2 itu konsekuensi, nomor 3-nya hukuman, nomor 4 konsekuensi. Oke, katanya Bu Dila di sini nomor 2-nya konsekuensi, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi. Pak Alfa konsekuensi nomor 2, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi. Bu Titin nomor 2 juga sama konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Bu Eka juga konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Bu Nia juga sama konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Bu Dia juga sama konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Pak Arif konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Sekarang kita lihat nomor 2. Betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia sudah mencoret-coret. Konsekuensinya apa? Dibersihkan, punya tanggung jawab. Seperti itu. Just Bapak Ibu di SD 57. Kemudian nomor 3, murid diminta push up. Nah, hukuman. Kenapa kok dihukum ini? Di situ karena tidak memakai masker saja langsung dihukum push up 15 kali. Apakah nggak ada cara yang lain? Kok langsung dihukum 15 kali? Bukannya misalnya semaput kena manik gitu. Kemudian mengganti tugas teman yang telah dicoret-coret. 1, 2, 3. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di situ ada temannya sudah terus enak-enak dicoret-coret tugasnya. Salah, berarti konsekuensinya ya butuh ganti karena dia punya tanggung jawab. Nah sekarang langsung aja nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berjemur di lapangan
Ayo, menurut Bapak Ibu. Hukuman. Hukuman. Kita lihat 1, 2, 3. Betul sekali. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Kita lihat 1, 2, 3. Betul. Yang terakhir, berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Gimana? Hukuman. 1, 2. Oke, betul. Terima kasih. Lanjut. Yes, betul. Di sini wah jos semua. 100 semuanya. Oke. Lanjut di kelima, yakni restitusi. Posisi 5 posisi kontrol guru. Apa saja? Ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Guru terkadang punya 5 posisi kontrol yang sangat penting. Yang pertama, guru terkadang juga sebagai penghukum. Yang kedua, guru terkadang membuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Menurut Bapak Ibu, ini yang mana? Sebelum saya ulas. Teman. Kalau begitu, gimana? Pemantau. Guru sebagai pemantau. Lalu Pak? Manajer. Kemudian teman. Kemudian teman. Kalau Pak Arif? Teman. Teman-teman. Kemudian teman. Oke, kita bahas satu persatu. Posisi kontrol guru. Kasus misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada satu pelajaran. Hukuman. Berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru, kecewa sama kamu, membuat anak merasa bersalah. Oh, kenapa? Di sini adalah berapa kali misalnya, oh maaf ya Pak Guru, ini jadi Bu Guru ya. Maaf. Nah, di sini sudah berulang kali. Kamu gak kasihan sama Bu Guru tak? Kamu gak kasihan sama Pak Guru tak? Nanti kalau Pak Guru ditegur kepala sekolah gimana? Nah, membuat anak merasa, ya salahku Pak. Mungkin merasa masya Allah. Selanjutnya teman, ayolah buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Buat teman ya, ayolah buat Pak Guru bangga sekali aja. Jangan kayak gitu. Masa kamu kayak gitu terus? Gak pakai atribut lengkap, kamu gak kasihan? Ayolah, kita dirangkul, jadi teman seperti itu. Kemudian, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensinya? Di sini hanya memantau saja. Terus, yang kelima tadi apa? Manajer. Kita lihat manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Menurut Bapak Ibu, kalau sudah ada seperti itu, pilih mana? Pilih mana? Manajer. Kenapa kamu pilih manajer? Monggo Bu, ada yang punya. Oke, jadi kalau manajer itu kita tidak hanya memantau anak, kita tidak hanya sekedar menjadi temannya anak, tetapi di situ kita itu berperan untuk mengatur, ya, mengatur keadaan situasi kelas seperti itu, Pak. Jadi kita bisa melihat kondisi anak-anak, kemudian kita bisa mengarahkan juga. Jadi kamu kalau misalnya punya kesalahan seperti kira-kira untuk menembus kesalahan kamu, apa yang bisa kamu perbaiki dari sekarang? Betul sekali. Betul. Intinya kalau kita sebagai manajer, kita bukan hanya sebagai penghukum ya. Jangan sebagai penghukum. Kalau kamu salah, belum. Nah, tapi kalau sudah dikatakan tadi, yang terakhir ada sebagai manajer, kita tahu apa kesalahan dia, bagaimana cara mengatasinya, memperbaikinya. Nanti ada, nah, nanti ada apa ya, video seperti itu. Monggo nanti kita lihat di sini. Oke, sebentar nih suaranya. Kita lihat video di sini ya Bu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapan.
Oke, dari video yang sudah ditayang tadi, bagaimana menurut Bapak Ibu? Karena yang ada ingin pilih, ketika melihat seperti itu, gimana? Manajer. Karena iya, karena apa? Karena dari posisi manajer itu kita perlu ya ingin tahu bagaimana keadaan anaknya tersebut, dan langsung kita ujuk-ujuk bisa hukum, kita tahu, kita prosesnya, sehingga apa, dari posisi manajer anak juga merefleksikan diri, merasa oh iya saya memang diakui di sini, intinya seperti itu. Jadi 5 posisi kontrol seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Dawson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Gimana menurut Bapak itu? Kenapa kak peraturan saja? Kenapa kok keyakinan kelas? Enggak, silakan. Kalau keyakinan itu kan sudah disepakati kedua belah pihak, Pak, baik guru maupun siswa. Jadi mungkin kepatuhannya akan lebih yakin dan lebih mantap di keyakinan kelas daripada peraturan. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke. Keyakinan kelas melibatkan siswa dalam menciptakan aturan yang mereka pahami, betul apa yang dikatakan Bu Risa, dan setujui bersama, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi untuk mengikutinya. Ini berbeda dengan peraturan yang seringkali dipaksakan dari luar tanpa keterlibatan mereka. Seperti itu. Jadi kalau misalnya keyakinan kelas semuanya sudah, kemarin kelas 4, 5 sudah tinggi sana. Kira-kira kelasnya apa? Apa yang kita buat untuk keyakinan kelas kita? Kesepakatan kelas kita apa? Nah, ketika anak-anak sudah tahu keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya itu apa, jadi anak-anak juga berpikir gitu. Oh iya, apa ya Pak? Nah, misalnya saya salah, oh iya saya sudah datang terlambat. Seharusnya kepada kemarin sudah dinyatakan sama Bu Guru, sama Pak Guru, keyakinan kelas kita tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Nah, ini yang sudah saya terapkan. Nah, untuk kelas 1 dan juga kelas 2, keyakinan kelas ya seperti itu. Sekarang, nah lagi Bapak Ibu, kita biar enak, biar ngantuk ya, biar ngantuk. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah keyakinan kelas. Nilai apa yang bisa diambil dari pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 1, 2, 3 saja, tak banyak-banyak. 1, 2, 3. Ya, jadi nilai kebajikan apa dari keyakinan kelas itu? Nilai apa? Iya, monggo. Iya, nilai keyakinan apa yang sudah diambil? Monggo bisa ditulis. Nah, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinan kelas apa yang bisa diambil dari nomor 1? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Monggo, 1, 2, 3 saja. Untuk yang seterusnya kita jawab sama-sama. Apa ya? Nilai keyakinan kelas apa? Untuk nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, apa itu? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ditempel, monggo. Ditempel, bisa di sebelah sini ya Bu. Nah, ini mungkin soal yang terakhir, kalau ada soal lagi. Nanti mungkin ada video dari artis-artis dari UPT Judi 57. Apalagi siapa tahu ada anaknya Bu Cina.
Oke, saya bacakan ya. Dari Pak Alfan, nilai yang pertama adanya tanggung jawab, yang kedua disiplin, ketiga disiplin. Bu Eka disiplin dan tanggung jawab, yang kedua toleransi, yang ketiga disiplin. Bu Risa tanggung jawab, saling menghargai, disiplin. Bu Titit disiplin, menghargai, tanggung jawab. Bu Dila tanggung jawab, ketertiban, kedisiplinan. Pak Arif tanggung jawab, kedisiplinan, kedisiplinan. Bu Dias tanggung jawab, menghargai dan disiplin. Bu Nia bertanggung jawab, toleransi dan disiplin. Monggo kita lihat nomor 1. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disiplin dan tanggung jawab. Oke. Disiplin dan tanggung jawab. Kenapa? Karena dia punya aturan ini. Kembalikan buku ke tempatmu. Dia punya disiplin. Dan disiplin kita punya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Kalau sudah pinjam, kita balik kemana? Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai yang bisa diambil? Menghargai dan toleransi. Ya, artinya kalau kita sudah mau, oh iya ya, kita harus menghargai. Kita tidak boleh mengganggu orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 1, 2, 3. Disiplin, tanggung jawab, dan patuh. Intinya kita punya rasa disiplin. Nah, sebelum pembelajaran kita sudah masuk. Tanggung jawab kita sebagai murid itu apa? Kemudian patuh pada peraturan. Nah, sekarang coba kita bahas nomor ini. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai yang bisa diambil? Dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Saling menyayangi. Apa lagi? Kasih sayang. Saling menyayangi, kasih sayang. Saling cinta. Apalagi toleransi, saling menghargai. Kita lihat toleransi. Dilarang melakukan kekerasan, kita harus punya toleransi, ya, antar sesama. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai apa yang bisa diambil? Berbahaya ini. Tanggung jawab, disiplin. Kita lihat 1, 2, 3. Tanggung jawab. Artinya kita harus punya tanggung jawab ya. Jangan sampai menggunakan narkoba. Narkoba itu berbahaya. Hukumannya juga subuhi ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Kita lihat 1, 2, 3. Disiplin. Yang terakhir, jangan berlari di kelas. Disiplin. Kita lihat tanggung jawab. Oke. Jangan berlari di kelas ya, Nak ya. Tanggung jawab seperti apa? Lanjut di sini ya. Ya, oke. Intinya apa? Dari tanggung jawab kemudian akan timbul asalnya keselamatan, keamanan, ya. Karena apa? Kalau misalnya kita berlari, kemudian ada temannya jatuh, waduh, nanti gurunya bingung, warna berjarak dan sebagainya. Segitiga restitusi. Nah, mungkin ini terakhir. Segitiga restitusi. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu siswa memiliki disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan, membantu murid untuk selalu jujur pada diri sendiri, mengevaluasi dampak kesalahan yang telah dilakukan. Adapun yang pertama, segitiga restitusi itu ada 3 hal itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 4. Kita bisa menyelesaikan ini. 5. Bapak atau ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Menanyakan keyakinan. Kamu mau jadi orang seperti apa?
Ah, apa nilai-nilai yang telah disepakati? Kasus yang pertama, nah ini ya. Ketika jam istirahat, Lintang dan Evelyn sedang asik bermain di kelas. Namun tanpa disengaja, Evelyn mematahkan pensil Lintang sehingga membuat Lintang marah dan bertengkaran di antara keduanya. Nah, habis ini. Nah, di sini saya adalah menstabilkan identitasnya. Nah, saya menanyakan kepada Lintang, kenapa kok terjadi pertengkaran seperti itu? Nah, di sini dia menceritakan tindakannya. Kenapa kok dia menarik bajunya? Karena pensil yang baru dia beli dirusakkan sama Evelyn. Nah, selanjutnya yaitu saya menanyakan keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Ya, keyakinan apa yang sudah Lintang langgar? Atau sudah menyampaikan berarti apa yang keyakinan salah itu. Jadi saya mencari tahu keyakinan yang mana yang dilanggar sama Lintang. Selanjutnya, jadi ketika anak sudah tahu kesalahan, dia akan bilang bahwa dia memang salah Pak. Sampai berkata seperti itu dia salah. Akhirnya anak juga akan merasakan. Itu namanya kita ada di segitiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Selanjutnya ini kasus yang terakhir. Pada waktu pembelajaran PAI, saya mengantuk dan sempat tertidur sejenak di waktu jam pelajaran berlangsung. Ketika guru menerangkan dan memberikan pembelajaran terutama di jam pertama, sehingga mengganggu konsentrasi ia dalam belajar. Nah, di sini saya menanyakan kepada saya, menstabilkan identitas dari saya sendiri. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah saya lakukan itu salah, apa benar? Dijawab oleh saya sendiri. Karena setiap orang pasti masih bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu kita validasi tindakan yang salah. Bahwa kita sebagai manusia juga punya rasa kesalahan sama seperti murid kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini saya menanyakan keyakinan apa yang sudah kita sepakati ternyata saya langgar. Apa keyakinannya? Nah, seperti itu. Jadi anak ketika belajar, waktu belajar kita ngantuk, terus sampai sempat tertidur. Akhirnya Pak Guru juga merasa kenapa nih? Ada masalah apa? Kok tidak biasanya sampai seperti itu? Dari hal tersebutlah anak yang punya rasa kesalahan tadi akan merasa, oh iya saya salah, ditegur dengan enak, dengan lembut supaya jadi anak tadi supaya bisa merefleksikan dirinya.
Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan segala waktu yang sudah diberikan sebagai amal kebaikan dari Bapak Ibu Guru. Oke, saya doakan Bapak Ibu Guru rezekinya banyak, lancar, ya, dan semuanya lancar ya. Terima kasih, saya ucapkan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.